yang tunggal totua panganjali ngawandawa di jagat kabeh alam sakabe halang dia di sanes karahung tatia ahung kahyang agung anggo kabarakaruhun parapuhun samyang aluhan kakaruhun lutik kidul segeseler lutik kalerwang sabarayang diwetan soko beton tikulon kum sakur makhluk lukar belum waktu kapidara mangsa nadawidi pilih kagiti geletik karingkas badat kapatil kabaribinan sihapun tenuka suhun terpisah-pisah culangung sokong-sokong belengong ulah sapar kancar aya di loka tisuklah hati siklukna ngalut ngengkei ngabandalut kupul ngariung bil mahlung sejanem braken katresna nepaken bagjatur syukur kahyang pangruat sakujur kahyang pangruat sakujur asharu lemah sagandu no nangtung ditanduk lembu neba angin neba gugur kabentrang tapi telan guntur hiji waktu mangkalebur ciciran karang umur kamrungku sumukur katalikum liang kubur asharu lemah karawang tikawit pasisir padang nyambung ngidul gunung-gunung kuta-kuta nama kuta sampalan katut umana sawah jeung rawana-wana rambat patali margana panyambung lembur-lemburna ashadu jangkepna waktu dinasi simpayan mangsa antara uluh jeung aya gilig hate reka jaga tan kedak sejabu melang terus Sunda kudu nyunda ade tatar ade basa silih asih jeung papada silih asih jeung papada lebah tali-taliwan ci urang kungsi si harti masini masing ngabukti sejati di ngatik diri sangkan pinanggi walagri raga pikir katut hati hana muni hana mangke dan hana muni dan hana mangke tiluhur satungtung ceduk handapna sahibas dampal niatkeun tatapakan wariskeun karundayan urang Sunda urang catur sepuh mangka gugur sangkan junun lengkah lampu nyunda sing napal ngabaju cekal dalam ieu papatah lain kuareun atah uteug pikir kudu motah sing larkeun nafsu amarah sing kahan laku balana sok komo borang awuntah riksa hate raksa letah nggoning lempang mengkah kacapi papayas hati haleang pangudang hemat sejamidang sejamiang ngawirahma ngalagena ngalage lagu pangbage ieu tembang tresna dirangken kenal pangdunga mugia urang sadayana kalimpudan rupaning berkah waluya jalan harapan tohaga raga turasa raharja salawasna darmiang belahari wangjung dantung ngawangun tantung darmiang belahari wangjung nantung ngawangun tantung sakitu nuga bihatur papatah kali pitutur ngingetan badan sakujur sangkan teu ngalajur umur yang terhormat yang mulia Raja Sumedang Larang, yang terhormat Bapak Dr. Haji Adeswara, sesepuh kita, dan
mantan Bupati Karawang, dan tentu saja yang terhormat bapak-bapak perwakilan dari komunitas maupun pemerintah Kabupaten Karawang, baik Musbida, Musbika maupun tingkat desa. Saya dalam acara ini, dalam rondon acara itu di rondon acara itu akan membahas sejarah Singa Perbangsa versi Karawang. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti paparan saya tidak berkenan. Karena kebetulan saya lihat di sini yang hadir di sini mungkin sebagian besar masih terah Singa Perbangsa, ada juga terah Menak Karawang, dan di Karawang juga ada Pak Teddy, ya, Bapak Raden Teddy. Beliau Ketua Paguyuban Kedalaman Karawang. Ya, yang di dalamnya itu kalau tidak salah saya lihat itu ya terah dari sana gitu, dan itu sudah terregister tahun 1940 kalau tidak salah. Jadi ada rangkaiannya. Nah, belum yang lain-lain. Jadi sekali lagi, apabila nanti paparan saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besar. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah Karawang itu sudah ada bukunya sejak tahun 1825 yang dikarang oleh Mas Sutakarya. Dan buku itu sebetulnya kutipan dari sejarah Galuh. Itu yang paling tua buku yang membahas masalah sejarah Karawang. Nah, kemudian pada tahun 1968 itu dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu zamannya bupatinya Pak Husni Hamid, dibentuk panitia penyusunan sejarah Karawang, dan selesai dan ditandatangani oleh panitia tanggal 1 Juni 1968. Salah satu sumbernya itu diantaranya adalah mungkin buku yang dipegang oleh Mas Teddy selaku Ketua Kedalaman Karawang. Nah, di buku itu diurai silsilah. Kemudian berikutnya ada lagi buku sejarah berdirinya sejarah Kabupaten Karawang tahun 70 yang dikarang oleh Dr. Rana Suhaimi. Nah, mungkin ada yang kenal ya. Ini beliau bukan guru saya juga. Itu tahun 70. Kalau tidak salah dia terakhir pensiun itu guru SMA 1 Karawang. Nah, berikutnya tahun 84 disusun ulang lagi atau terbit lagi buku yang berjudul Sejarah Karawang karangan Bapak Raden Haji Cecep Supriyadi tahun 84. Isinya mirip-mirip. Terbit kembali tahun 1994 masih Pak Cecep Supriyadi. Mas buku itu tidak beredar karena dicetak oleh Pemda, jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat. Nah, tahun 86 Dr. Anies Sugiono dan daerah Suhaimi menyusun ulang kembali, dan buku itu dicetak serta di toko ada gitu ya.
Saya juga sempat dulu itu beli di toko yang dekat anak, toko apa? Masih ada sampai sekarang bukunya. Nah lalu selanjutnya setelah itu sekian tahun tidak ada, tak pulang. Nah baru pada saat Bapak jeneng ada lagi buku sejarah Kabupaten Karawang. Nah ini yang paling tebal, yang disusun oleh Profesor Dr. Nina Lubis, dan saya salah satu tim di dalamnya. Nah setelah itu muncul kembali buku judulnya Sejarah membongkar sejarah Karawang, Kang Asep Sundapura. Kemudian muncul lagi buku Getih Karawang. Nah, ini yang paling serem. Jadi dua ya. Dan tapi sebelumnya T Bintang ya. Itu sebelumnya Sejarah Karawang. Nah, dari uraian buku-buku yang disusun oleh berbagai sumber itu ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama. Hanya cara lihatnya aja mungkin barangkali. Ya ini dari sebelah sini, yang satu sebelah sini, ada yang lihat dari atas, ya udah diceritakan yang kelihatannya aja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau cerita sejarah Karawang itu tadi disebutkan oleh panitia itu ternyata banyak sumber dan banyak pendapat. Nah, cuman yang jelas ya pada tahun 70 yaitu disahkannya tentang HUT Karawang atau Hari Jadi Kabupaten Karawang yang sudah diketok palu oleh DPR DGR. Waktu itu DPRD gotong royong DGR ya. Itu sudah disimpulkan bahwa HUT Karawang itu tanggal 10 Maulud tahun Alif, tahun Islam. Nah kalau tahun kitanya 14 September 1933. Patokan utamanya itu yaitu dari plat kuningan kandang sapi gede, ada detik. Plat kuningan kandang sapi gede itu disebut plat itu ini Pak, apa? Kalau dulu logam ya, terbuat, ada yang menyebut dari tembaga, ada yang menyebut dari kuningan, dan itu didapatkannya atau diberikannya ke Brandes ya, zaman Belanda itu Brandes penyusun buku sejarah. Itu diberikan oleh Wedana Kandang Sapi. Waktu itu pernah jadi distrik ya, jadi sebuah distrik atau kewadanaan zaman kolonial itu. Jadi kandang sapi itu sekarang sudah tenggelam ya, jadi luhur, sudah tidak ada. Nah dari situ disebutkan bahwa Sultan Agung itu yang memerintahkan Rangga Gede, intinya Rangga Gede itu Bupati Wedana Sumedang, makamnya itu di tengah kota ya, untuk melantik Singa Perbangsa dan Wirasaba sebagai Wedana. Kenapa sebagai Wedana gitu kan? Dulu belum ada istilah bupati Pak. Mulai ada bupati itu setelah Sultan Agung sebelah mari. Jadi kalau zaman Kerajaan Sunda ada, oh ini Kabupaten Karawang di zaman Kerajaan Sunda belum ya. Jadi belum sampai, jadi mulai ada kata kabupaten itu setelah zaman Mataram. Ya, jadi plat kuningan kandang sapi gede itu belum disebut bupati. Nah di sini berarti ada dua orang Wedana ya, yang setingkat bupati sekarang. Yang satu ditempatkan di Tanjung Pura, yang satu ditempatkan di Waringin itu. Aina melalui goong lah dirinya dekat Cipule ya, dekat Cipule, dan itu ya sama seperti ini suasananya ya. Jadi di sana itu, nah di sini kan banyak tempat nih kalau media sosial ya. Jadi Wirasaba ditempatkan di Waringin itu berarti buka babadutan.
Kemudian singa perbangsa ditempatkan di Tanjung Pura, berarti Babadutan. Ya, tidak seperti itu. Nah, mari kita urai dulu karena saya kesebut orang cagar budaya. Jadi begini Pak, Kerawang ini pada saat berdiri jadi kabupaten itu bukan lahan kosong. Itu harus diingat. Ya. Nah, kami mengikuti penelitian di Kebun Jambe, ya situs Kebun Jambe Lembah Sangga Buana bersama para arkeolog, Profesor Hasan Jafar, Profesor Lutfi itu berapa 2 minggu ya sampai menginap. Hasil kesimpulannya bahwa situs atau piramid Kebun Jambe itu yang kayak di Gunung Padang itu umurnya sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan itu merupakan tempat ibadah ya zaman dulu karena Islam belum ada. 10.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang gampang ya, ada carbon dating untuk mengukur umur mutlak, ada umur nisbi. Nah, berarti kita di situ berarti 10.000 tahun yang lalu itu sudah ada kehidupan di Kerawang. Entah orangnya seperti apa. Berikutnya ya, yang paling dekat dengan kita ini ada daerah Tempuran. Itu ada namanya Kampung Erot ya, Desa Cikuntul. Kalian tahu sangkut. Kampung Erot, Desa Cikuntul. Si mau kurang suka bumi. Erot. Erot. Arkeolog hampir 1 bulan mengadakan penggalian di Kampung Erot itu. Ternyata ditemukan manik-manik dan sebagainya, termasuk jasad manusianya. Ya, dan itu sempat viral waktu itu TV One, Metro TV ya pada memantau tahun 2008 jasad itu. Nah, ternyata hasil dari carbon dating ya, Gus Arkena sekarang ini langsung yang dating dari pusat itu min 2 Masehi, Pak. Nah, berarti kita berkesimpulan 200 tahun sebelum Masehi di sekitar ini sudah ada kehidupan, sudah ada manusia. Nah, berarti tidak kosong. Nah, lalu selanjutnya dulu sempat gempar gitu ya, temuan candi di Karawang. Nah, kalau udah bicara candi, Jawa Barat kasih cuma Cangkuang doang apa namanya. Ternyata di Bojong Soang di Indramayu ada, di Subang ada, udah kasih ini. Di Kerawang kan ada berapa lokasi ya? 3. Yaitu komplek Percanggihan Batu Jaya itu sampai 83 candi, gitu kan? Yang kegali baru sekitar 6. Yang sudah total eksploitasi sudah beres itu baru Istana Negara. Nah, 2007 saya pernah ke Istana Negara dalam suatu urusan bersama Pak Soekarman ya, kebetulan ternyata sama. Mas sekarang ya seperti itu gitu, jadi wajar lah gitu kan. Tadi karena dari mana melihatnya, karena memang di sini ya terus terang saja sekarang kalau ngitungnya dari meninggalnya Pak 1677 berarti ya, itu kesini itu rata-rata terah ke-12, 13, 14. Nah, sejak 1677 kalau tidak salah Pak Said tokoh dari Purwakarta Pak, sejarawan. Jadi insya Allah nanti juga akan ketemu, karena saya yakin belum sampai ke luar negeri, masih ada di wilayah sini. Hanya yang di media sosial itu atas itu saja barangkali pengantar dari saya. Selanjutnya yang lebih tahu masalah Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wasyukurillah. Dina sonten ieu alhamdulillah urang tiasa patepan rarai Pak Amro Jongkong sareng maraya sadayana waya di Karawang. Dipayun anu kusi peuring dipihormat Bapak
Ade, oke kesepuhan pemateri Kang Oban, oke Kang Raden di Sumatera Utara, miwa para sesepuh sadayana anu sami hadir di tempat dia, kemudian orang sadayana kami berkah di Gusti Maha Suci. Sebelumnya saya mohon maaf bila bicara tentang gado-gado dicampur Sunda dan bahasa Indonesia gitu. Mudah-mudahan masih bisa dipahami untuk oleh semuanya itu kalau nanti ada berbicara bahasa Sunda. Kebetulan pada sore hari ini saya mewakili Museum Galuh yang berada di Cisaga. Kebetulan Museum Galuh itu tadinya sesepuhnya yaitu Raden Haji Gungun diulang dia mung rupina menuju sehat anjing kondisi badannya agak kurang baik, jadi menugaskan kepada saya untuk menjelaskan ataupun memberikan keterangan data tentang singa perbangsa yang ada di Galuh. Tentu saja dalam kesempatan ini saya tidak berniat ataupun menginginkan mengalahkungan ngelaluihi gitu ya yang ada sesepuh atau ahli sejarah budayawan yang ada di Karawang ini. Demikian juga dengan yang ada di Sumedang. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk berbagi data tentang singa perbangsa. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba untuk membatasi bahasan dari tentang singa perbangsa ini dari Kertabumi hingga ke Karawang. Nah, pada cover itu yang kalau kita lihat di layar itu adalah situs Gunung Susuru. Gunung Susuru. Nah, kalau kita lihat tentang Gunung Susuru itu next kan. Nah, Cikal bakal Kertabumi ini adalah Kabuyutan Muntur. Dulunya adalah Kabuyutan Muntur. Kenapa Kertabumi ini diambil? Karena Kertabumi adalah tanah leluhur dari Adipati Singa Perbangsa. Jadi dari sanalah generasi-generasi nantinya berkelanjutan dari kerajaan Muntur sampai kemudian ke masa Kertabumi di masa Islam. Jadi Kabuyutan Muntur ini munculnya tahun 723. Ini rujukannya adalah naskah Cerita Parahyangan yang ditulis tahun 1580 dan naskah ditunjang oleh naskah Cerita Parahyangan Saking Jawa Kulon karya Pangeran Wangsakerta. Jadi tercatat nama Muntur itu tahun 723 Masehi sebagai sebuah keratuan. Pada saat itu yang menjadi ratunya adalah Buyut Haden Pager Gunung namanya. Ini di naskah Cerita Parahyangan bisa dibaca nanti. Jadi Buyut Haden Pager Gunung ini merupakan salah seorang yang berjasa ketika terjadi penyerangan oleh Sanjaya ke Galuh, kemudian oleh Batara Sempak Wajah ini diberikan wilayah Muntur, sehingga beliau juga disebut yang berkuasa di Muntur. Nah, kemudian eksistensi Muntur ini berlangsung hingga abad 1525 Masehi dengan berkuasanya Arya Wirasakti. Jadi udah berabad-abad kemudian, nah pada tahun 1525 baru disebut lagi nama Muntur ini, yaitu di masa kekuasaan Arya Wirasakti. Arya Wirasakti ini salah seorang dari 15 keratuan Pajajaran yang sudah menganut agama Islam. Jadi pada waktu itu beberapa keratuan yang berada di bawah Pajajaran itu para pemimpinnya sudah menganut agama Islam, termasuk yang di Muntur ini. Nah, ini sumbernya dari naskah Cerita Parahyangan Saking Jawa Kulon. Di sana banyaklah beberapa daerah keratuan seperti yang di Hanum, kemudian di Gunung Agung, terutama di pesisir-pesisir Sunda Kelapa, kebanyakan para bupatinya atau keratuan-keratuannya itu sudah menganut agama Islam. Nah, pada saat itu Muntur itu termasuk yang memberontak kepada, atau Arya Wirasakti ini termasuk yang memberontak kepada Prabu Surawi Sesa, karena pada saat itu tidak setuju dengan adanya kerjasama
Prabu Siliwangi dengan Portugis. Ada persoalan politik di sana. Nah ini diserang oleh Prabu Surawi Sesa dan akhirnya Guntur setelah terjadi penyerangan itu tidak terdengar lagi. Baru kemudian Guntur tahun 1580 ini mulai muncul. 1580 munculnya Guntur ini ditandai dengan berkuasanya Prabu Dimuntur. Prabu Dimuntur ini namanya adalah Prabu Rangga Permana. Beliau adalah putra dari Prabu Gesanggegur. Nanti mungkin biasa diperjelas lah Pangrasa ini tentang Rangga Permana ini. Nah beliau ini jadi eksistensi Guntur itu sejak 1525 sampai 1580 itu sudah tidak diceritakan lagi beberapa puluh tahun itu. Nah kemudian pada tahun 1580 Guntur ini diklaim sebagai tanah milik dari Maharaja Cipta Sanghyang atau Sanghyang Cipta. Maharaja Sanghyang Cipta ini adalah putra dari Prabu Haur Kuning. Prabu Haur Kuning yang asalnya dari Dharma, kemudian mendirikan kerajaan Galuh di Putra Pinggan pasca runtuhnya kerajaan Talaga oleh Cirebon. Nah itu kisarannya kurang lebih 1530 itu masa runtuhnya kerajaan Talaga oleh Cirebon. Nah sejak itu Galuh bagian utara dikuasai oleh Cirebon. Prabu Hayam Kuning yang tidak ingin berada di bawah Cirebon kemudian mencoba untuk mendirikan kembali kedaulatan Galuh di Putra Pinggan. Maka sejak itulah dia dari Putra Pinggan beliau memiliki 3 orang putra, di antaranya adalah Maharaja Sanghyang Cipta, kemudian Sarubudin Agung, kemudian Maharaja Upama. Nah dari sanalah akhirnya berkembang generasi-generasi yang akhirnya kelak akan menjadi kabupaten-kabupaten, di mana turunan-turunan dari Prabu Haur Kuning ini kemudian akan juga menjadi bupati-bupati di wilayah Galuh. Nah salah seorang putra dari Prabu Haur Kuning yang bernama Maharaja Sanghyang Cipta atau Cipta Sanghyang ini kemudian memiliki putra yang bernama Tanduran Ageng atau disebut juga Tanduran Gagang. Tanduran Gagang ini kemudian menikah dengan Rangga Permana putra dari Gesanggegur. Nah sebagai hadiah pernikahan maka diberikanlah tanah Guntur itu kepada pengantin, sepasang pengantin ya, kepada Tanduran Ageng dan kepada Rangga Permana. Maka sejak saat itu Guntur berubah namanya menjadi Kertabumi. Nah, sebagai peninggalan yang ada di daerah Guntur, karena dulunya adalah kerajaan di masa klasik atau di masa Hindu-Buddha, maka di sana terdapat beberapa situs arkeologi. Ada fiturnya berupa batu patapaan 1, 2, 3, dan 4. Itu bentuknya seperti punden berundat. Kemudian ada gua Kemuning, gua Macan, dan sumur batu. Nah, sedangkan artefaknya ditemukan juga fragmen keramik itu dari abad 10 hingga berkembang sampai abad 19, di mana artefak-artefak ini mengukuhkan ataupun menguatkan bahwa Guntur dulunya adalah sebagai bekas sebuah kerajaan yang sifatnya itu adalah kabuyutan. Jadi bukan karapuan ataupun kerajaan yang bersifat politis, tapi bersifat kabuyutan. Nah itu tentang Guntur ya. Kemudian kita mencoba untuk melihat situs-situsnya seperti apa. Nah ini situs yang ada di Kertabumi. Silakan kan. Next. Terus kan. Nah ini patapaan 1. Bentuknya punden berundat. Adanya di Desa Kertabumi. Sekarang nama Kertabumi menjadi Desa Kertabumi. Nah ini patapaan 1. Kemudian next kan. Nah ini patapaan 2. Ini juga sama struktur punden berundat. Fiturnya ataupun batu-batuannya menggunakan dari sekelilingnya karena ini berada di dekat tempuran. Ada di tempuran Sungai Cimuntur dan Cileger. Lanjutkan. Nah ini patapaan 3. Lanjut. Kemudian ini patapaan 4. Patapaan ini ada gua Kemuning namanya. Jadi di sini juga pernah ditemukan fosil ya, gigi geraham manusia tapi usianya muda ya. Kemudian juga ada fosil binatang, subfosil sebetulnya, lebih ke subfosil. Jadi belum jadi batu. Nah ini ada sumur batu. Next kan. Next. Nah ini gua Kemuning tadi. Nah ini sumur batu. Jadi ini terkesan seperti dibuat oleh tangan manusia. Ini adanya di tengah Sungai Cimuntur, ada batu besar dan ada jublegan. Kalau kata orang Jawa itu jublegan. Jadi kayak lumpang bentuknya yang diduga ini sangat persis mirip tangan manusia, padahal sebetulnya ini proses alami gitu ya.
proses geologi gitu ya. Sehingga disebut sumber batu, tapi ini termasuk peninggalan dari Kertabumi atau Guntur. Kemudian lanjutkan. Nah, ini juga di sini ada beberapa serpihan artefak, fragmen artefak. Di sini ada tutup tutup tembikar, kemudian juga ada beberapa batu lainnya yang berhubungan dengan yang ditemukan di Guntur. Ada gigi juga di sana. Nah, itu ya artefaknya atau fragmen artefaknya. Nah, ini Kertabumi ya. Sekarang kita lanjut ke berdirinya Kertabumi. Next kan. Nah, itu secara administratif berada di Kecamatan Cijunjing, Kabupaten Ciamis. Nah, ada 4 dusun di sananya. Kemudian ini ada batas wilayah administrasi desa, ada batas kecamatannya. Kita next kan. Nah, tentang berdirinya Kertabumi ini, kaitan sejarahnya kita di sini mengacu ke beberapa sumber, yaitu yang pertama buku sejarah Galuh yang ditulis oleh Raden Haji Gurgun Gurnadi yang seharusnya hadir pada hari ini, tapi karena tidak sehat sehingga saya mewakilinya, yang judulnya Genealogi Sejarah Galuh Utama. Ada utamanya tokoh agama khusus keluarga besar kami, Ketua Paguyuban Sumedang Larang Cabang Karawang, Bapak Raden Abu Bukhari. Tapi ngadeg Pak Bukhari ayah teh Pak Bukhari, Pak Abu kulam pangitu capean kulam anu simkuring kelabat oge kesepuhan di keluarga besar Singa Perbangsa oge sadaya tokoh anu titasa disebutkan biji-bijina. Dina kesempatan mulia ieu sing abdi bade nyobi ngaguar sejarah Singa Perbangsa versi Sumedang. Tapi sadaracana simkuring ieu ngaguar mangrupikeun tambihan atanapi melengkapi anu parantos diguar ku para narasumber anu tadi atos dipedar boh ti narasumber hiji sareng narasumber 2 mantena tos nguningakeun tentang sejarah sareng asal usul Singa Perbangsa boh di Ciamisna boh di Karawangna sadayana ge henteu aya tumpang tindih, henteu aya perbedaan. Tasim kuring mewakili Sumedang Larang panginten badai mengisi ngaguar sejarah Singa Perbangsa versi Sumedang. Begituna sim kuring nyungkeun meeting adat sepadosna ketan layar. Punten. Abdi bade cobi ngaguar silsilah Singa Perbangsa versi Sumedang yang disusun ku simkuring kantos ieu penyusunannya telesot tina sumber sajarah anu aya di Sumedang Larang. Next. Nah, sumber sajarah catatan anu aya di Sumedang di khususnya di Keraton Sumedang Larang ia runcatan catatan di dalam Surya Laga itu mangrupikeun alias dalam tahun di mana dalam tahun itu teh kantos janten Bupati Karawang mohon kadalapan. Terus aya sumber sejarah di Pangeran Arya Suryaatmaja Bupati Sumedang tahun 1882 dugi ka tahun 1819. Oge sumber sejarah dina catatan Raden Martanegara sareng sajabina. Nyata abdi hanya sifatnya menyusun, merumuskan tina sumber sejarah anu aya. Tah salah sawios contohna anu parantos dirumuskeun dina naskah asli silsilah katurunan Sumedang. Oge aya silsilah wargi Pangeran Sumedang katurunan Pangeran Santri. Oge aya babon silsilah leluhur Sumedang sareng sajabina.
Aya nu janten patokan kanggo simpulri ngabedah ieu Singa Perbangsa versi Sumedang. Lanjut. Silsilah Singa Perbangsa upami ningal catatan sejarah di Sumedang, ia berawal bersentuhan ti Pangeran Santri, Pangeran Soleh Abdurrahman alias Pangeran Kusumadinata anu nikah ka Ratu Pucuk Umun Sumedang Ngarang. Nyata Ratu Pucuk Umun Sumedang Ngarang teh Ratu Pucuk Umun Sumedang Ngarang teh nyata raja istri Sumedang Ngarang anu berkuasa tahun 1530 dugi tahun 1578. Mantena trah ti keturunan Sumedang Ngarang anu nikah ka Pangeran Santri. Upami orang ningali Pangeran Santri sawarosna Pangeran Santri teh nasab kaluhurna nyata sari katurunan ti Nabi besar Muhammad SAW, anu dimana silsilahna Pangeran Santri nyata putra ti Sarif Maulana Muhammad atanapi Pangeran Pamekaran. Pangeran Pamekaran putra ti Pangeran Panjunan, Pangeran Sarif Maulana Abdurrahman. Pangeran Sarif Maulana Abdurrahman putra ti Syekh Datul Kafi, Sarif Maulana Sulaiman. Anu di mana Sarif Maulana Sulaiman ieu atanapi Syekh Datul Kafi, Syekh Nurjati itu mangrupi katurunan ti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jalur pamengket dugi ka Sayyidina Husain, di mana Sayyidina Husain dia putra ti Sayyidina Ali anu nikah sareng putri Nabi Siti Fatimah. Janten upami ningali lungsuran Pangeran Santri jelas katurunanna Rasul Habib jalur laki-laki patrilineal. Nantinya pernikahan Pangeran Santri ieu sareng Ratu Pucuk Umun Sumedang Ngarang melahirkan salah satu putra pamangkat paling ageuna nyaeta Pangeran Angkawijaya atanapi Prabu Gesan Ulun anu nikah ka Ratu Gedeng Waru putra ti Sunan Padat Talaga Manggung. Di mana Prabu Gesan Ulun teh Raja Sumedang Ngarang tahun 1578 dugi tahun 1600 hiji Masehi. Hasil pernikahan Prabu Gesan Ulun sareng Ratu Gedeng Waru di Sumedang ia melahirkan salah satu putra nyaeta anu tadi sami salerosna mah untuk aya perbedaan untuk terus dipedar ku narasumber tadi nyaeta Kiai Rangga Patra Kalasa atau Nabi Rangga Patra Kalana alias Pangeran Rangga Permana alias Prabu Dimuntur bin Prabu Gesan Ulun anu nikah ka Nyi Tanduran Ageng ti Galuh Gara Tengah. Tadi tos dipedal lungsuran kaluhurna Nyi Tanduran Ageng tos katawis catrah ti Galuh. Artinya pernikahan ieu melahirkan sang Raja Cita bin Prabu Dimuntur. Gaduh putra nyata Raden Kanduruan Singa Perbangsa hiji atanapi Wira Perbangsa Adipati Kertabumi Tilu bin sang Raja Cita. Upang abdi khusus nyebatkeun ngangge bin kumagi sepados teu pahili. Kumagi tina catatan babat calosna teh disebat Singa Perbangsa hiji, 2, 3, 4. Kertabumi hiji 2, 3, 4 sareng sajadina henteu disebat dina babat. Eta mah kode ayeuna supados memudahkan identifikasi tokoh dan fase hidup masing-masing tokoh yang bersangkutan. Arti pernikahan dia gaduh putra oge ngalahirkeun oge nyaeta Raden Adipati Singa Perbangsa 2 atanapi dalam Tambak Baya atanapi Adipati Kertabumi 4 bin Wira Perbangsa.
gaduh putra kanduluan singa perbangsa tilu atanapi adipati kata bumi 5 atanapi apun pagar gunung bin Raden Adipati singa perbangsa wira perbangsa.